Onfirin Jesus. Kebutuhan utama manusia yang kedua adalah udara. Udara. Napas. Manusia bisa bertahan tidak menghirup udara, tidak bernapas, itu cuma 30 detik sampai 2 menit lah. Itu dalam keadaan normal, kecuali penyelam-penyelam yang latihan. Dan kita perlu oksigen, apalagi zamannya COVID, wah tabung oksigen itu langka sekali. Nah sekarang saudara menghirup udara itu dengan free, dengan cuma-cuma. Alangkah baiknya Tuhan itu. Mesti kita mensyukuri itu sekarang. Nah sekarang kebutuhan utama manusia itu adalah udara. Jangan sampai saudara menghirup udara yang polusi. Kalau saudara lihat dari IQR, indeks kualitas udara. Saya cari indeks kualitas udara di Jakarta itu sehat atau tidak. Ternyata tidak sehat udara di Jakarta. Saudara tidak pernah melihat langit biru di Jakarta. Tidak pernah ada. Saudara tidak pernah melihat di Jakarta itu awan putih. Tidak ada. Yang ada adalah budak gitu. Putih, bukan putih tetapi abu-abu atau apa ya saudara? Ya pokoknya nggak putih lah, nggak biru, nggak putih. Unhealthy, 157 jelek. Kalau di Malang 58, wah masih keren ya saudara. Tapi berita baiknya di IKN, saya cek indeks kualitas udara di IKN itu 44, lebih bagus daripada di Malang, lebih bagus dari Singapura, lebih bagus dari kota-kota maju yang sudah bisa mengontrol polusi udara. Ya mungkin ya kata saya, karena belum ada penduduknya di IKN. Dan nanti Pak Jokowi katanya yang boleh berkendara di sana itu semuanya mobil listrik. Tapi sekarang ini indeks kualitas udaranya sangat bagus sekali. Nah, saudara, kita perlu udara yang bersih. Kalau saudara jalan pagi begitu, carilah olahraga sedapat mungkin. Jangan yang di sebelah jalan raya, yang sepeda motor sengaja asap CO2-nya itu bertebaran atau di tengah jalan. Lebih baik cari yang rindang-rindang, yang kalau nggak ada ya sudah malah lebih baik di dalam rumah daripada kena CO2. Perlu udara yang bersih. Itu dalam kehidupan jasmani. Dalam kehidupan rohani, pergaulan saudara bisa cek ini udaranya bersih atau polusi. Ayolah, keluarlah dari komunitas yang polusi. Saudara kan sudah dewasa rohani. Saudara tahu ini polusi ini. Aku mesti keluar dari komunitas polusi ini. Kita tidak sedang berbicara tentang orang per orang, tetapi ini adalah kerohanian secara umum. Saudara tahu, keluarlah dari komunitas kumpulan pencemooh udara yang polusi. Dan berita baiknya saudara, engkau perlu udara yang bersih. Berita baiknya adalah Yesus mendeklar dirinya, akulah napas hidupmu. Ayatnya di mana? Kisah 17 ayat 25.
tidak boleh dilayani oleh tangan-tangan manusia seolah-olah dia membutuhkan sesuatu. Sebaliknya dia lah yang memberikan kepada kita semua kehidupan dan nafas, bahkan segala sesuatu. Kehidupan dan nafas itu Tuhan. Dari sejak Adam dihembuskan ruah, nafas Yahweh, lalu hiduplah Adam. Dan sejak itu terus kita punya nafas, tidak meninggalkan kita. Ada satu video lucu, cuma saya tidak sempat menguploadnya di multimedia. Ada orang tidur, lalu di video lucu itu kemudian rohnya bangun, lalu pergi meninggalkan yang sedang tidur ini. Kemudian yang sedang tidur ini bangun juga, lalu bawa pentungan. Ini dipentungi, disuruh balik ke sana. Utangku belum lunas, ojo mati dulu. Nah, kalau yang pergi ini sudah tidak ada lagi, sudah mati. Kalau telat sedikit, orang-orang pada datang dan akan ngubur dia. Tapi bersyukur sampai hari ini saya, saudara, masih punya napas Tuhan, napas kehidupan itu, napas Yahweh. Coba sih, kalau saudara bernapas, ketika saudara tarik napas, itu belajarlah tarik napas itu bunyinya Yah. Ketika buang napas bunyinya Weh. Katanya orang kalau sedang persoalan itu sering menghela napas dalam-dalam. Nah, saudara, itu latihlah ketika engkau bernapas itu diingatkan bahwa ada napas Yahweh di dalam dirimu sambil melatih itu. Gak usah ngomong pun bisa. Ketika saudara menghela nafas, ketika menghela nafas itu dalam hatimu itu ya. Ketika engkau membuang nafas itu be. Sekarang nggak bisa dipraktekkan, nanti coba kalau mau tidur praktek ya saudaraku. Tapi jangan lupa tetaplah bernafas, jangan berhenti bernafas saudara-saudaraku. Nah, kalau saudara paham bahwa Yahweh di dalam Yesus Kristus itu ada di dalam dirimu, itu luar biasa, saudara. Dia sendiri tidak pernah meninggalkanmu. Waktu hari Kamis kemarin khotbah di Surabaya Pengurapan, ada seorang yang bersaksi gitu, bahwa dia dalam keadaan terpuruk sekali. Dia jalan di Makassar, dia agama lain. Dia melihat billboard besar, gambarnya Pak Ishak dan Bu Hana. Ini apa ya? Siapa ya orang ini ya? Gak kenal karena agama lain. Kemudian karena dia sedang jatuh, sedang bangkrut, ini apa ya? Tulisannya Jalan Lampi Mocong 39. Lalu Senin jam 7 ada pengurapan, apa ya? Datanglah dia Senin jam 7. Pertama kali datang ke gereja. Dan sejak itu dia ditangkap oleh Tuhan. Dan kemudian kemana dia pindah kota, dia cari gereja YHS. Sekarang dia pindah di Surabaya. Dia beribadah di YHS Surabaya. Nah, kemudian dia masuk ke lounge, ketemu dengan saya, dia bersaksi. Lalu saya suruh dia, jangan saksi di sini, nanti saksi di mimbar saja. Kemudian dia saksi di mimbar.
Karena waktu di launch itu saya tanya, kalau kamu dari 0 sampai 10, paling sukses itu 10, bangkrutmu itu berapa? Dia bilang minus 8. Saya pikir 0 gitu loh saudara, ternyata minus 8. Berarti kan parah loh. Lalu saya berkata, puji Tuhannya setelah masuk gereja sudah mulai dipulihkan. Oh tidak Pak, saya bukan dipulihkan. Saya sekarang ini sudah diberkati berkelimpahan. Dia saksi di mimbar. Semua jemaat bertepuk tangan, saudara. Dari sini saya sampaikan kepada saudara bahwa seperti engkau sadar napas hidup itu ada menyertaimu sehingga engkau hidup. Persoalan apapun Tuhan tidak meninggalkanmu. Dia bisa memulihkan keadaanmu. Dia bisa membuat kegagalanmu diubah kepada keberhasilan yang besar. Tepuk tangan yang beri.